Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisya Amelia dengan NIM 123010 Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan memaparkan hasil resensi buku dengan identitas buku. Judulnya Kalau Bisa Sehat, Kenapa Harus Sakit? Pengarangnya Dr. Andes Titus K. Kurniadi. Tahun terbitnya tahun 2006. Penerbitnya Puspasa Warna dan anggota IKAPI. Kota terbitnya Jakarta. ISBN-nya 97911333228 dengan tebal buku 72 halaman. Dan isi yaitu bab 1 dengan judul Sehat itu Indah. Nah, untuk hidup sehat yang kita harus ketahui adalah apa yang menyebabkan kita sakit. Profesor Huang Zhao Guang berusia 65 tahun mengatakan dalam ceramahnya di Jakarta bahwa sakit dan penyakit itu timbul karena dua sebab. Yang pertama, faktor internal atau keturunan. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal atau keturunan. Jika ada orang tua yang mempunyai diabetes atau tekanan darah tinggi, kecenderungan anak yang dilahirnya pun akan memiliki penyakit tersebut. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini disebabkan karena pola makan atau gaya hidup. Umumnya makan sekarang memiliki ciri-ciri kaya protein seperti daging, ikan, telur, dan lain-lain. Di sini juga ada 3 gambaran hidup sehat. Yang pertama yaitu olahraga teratur. Porsinya sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Lakukan minimal 3-4 kali seminggu. Pilihannya bisa berupa jalan kaki yang sangat ekonomis dan baik. Sebaiknya berolahraga di pagi hari sehingga sekaligus mendapatkan manfaat sinar matahari pagi dan udara segar. Yang keduanya sangat baik untuk kesehatan. Yang kedua ada mental dan kejiwaan seimbang. Contohnya seperti hati yang penuh kasih sayang kepada sesama, tidak sombong dan rendah hati. Yang kedua bermoral dermawan, punya kepedulian sosial yang tinggi dan tanpa pamrih. Yang ketiga tidak tamak, tidak serakah, tidak dengki, tidak dendam atau iri hati dan harus pemaaf. Yang keempat berbakti kepada orang tua. Yang kelima tulus dan cerdik, dan yang terakhir adalah berpikir positif dan penuh pengharapan. Nah, yang ketiga ada istirahat yang cukup. Tidur 7-8 jam sehari termasuk tidur siang, tidak kurang dan tidak lebih. Selanjutnya bab 2 yaitu memulai pola hidup sehat. Memulai pola hidup yang sehat juga bisa diawali dengan mengkonsumsi buah dan sayuran. Vegetarian sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu lakto-vegetarian, lakto-ovo-vegetarian, dan vegan. Nah, lakto-vegetarian ini penganutnya masih boleh mengonsumsi dairy product seperti susu, keju, dan yogurt dari sapi, kambing, atau domba. Yang kedua, lakto-ovo-vegetarian. Selain dairy products, penganutnya juga masih boleh mengonsumsi telur. Yang ketiga ada vegan. Penganutnya sama sekali tidak mengkonsumsi produk hewani dalam bentuk apapun itu juga. Selanjutnya, bab 3 dengan judul Anda Tidak Harus Sakit. Bab ini diambil dari kisah George H. Malmus pada tahun 1976. Pada saat dinyatakan terkena kanker pada usus besarnya, sejak saat itu, setiap hari dia mulai mengonsumsi sayur, buah segar, dan jus wortel. Setelah menjalani diet seperti itu selama 1 tahun, hasilnya itu ia jarang terserang flu, radang tenggorokan, pusing, atau sakit perut. Dan sejak saat itu, George H. dan istrinya menyebarluaskan cara diet tersebut kepada banyak orang dari North Carolina, USA, dan kemudian di seluruh dunia. Selanjutnya bab 4, yaitu dengan judul obesitas. Kegemukan adalah bertumpuknya lemak dalam tubuh sebagai akibat dari pilihan makanan yang tidak tepat, kurangnya gerak badan, dan olahraga. Selanjutnya bab 6, yaitu dengan judul pengakuan pelaku diet. Nah, testimoni Dr. Andes Titus K. Kurniadi terdeteksi diabetes mellitus tipe 2 pada tahun 1990 dalam suatu acara di Lions Club yang disertai tes gula darah. Sejak saat itu, beliau sangat merasa terganggu karena harus mengonsumsi obat terus-menerus, tetapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Selanjutnya, bab 6 dengan judul Warga Usia Lanjut dan Kesehatan. Ada beberapa hukum biologi yang normal, yaitu yang pertama gejala umum.
Profesor Hung Jung menekankan kepada warga usia lanjut untuk memperhatikan 3 langkah setengah menit dan 3 langkah setengah jam seperti yang dijelaskan. Nah, yang kedua ada 3 langkah setengah menit. Maka para ilmuwan mengajarkan formula 3 langkah setengah menit sebagai berikut, yaitu ketika terjaga jangan segera turun ranjang. Yang kedua, rebahalah dulu kira-kira setengah menit lalu duduk di ranjang selama setengah menit. Yang ketiga, setelah itu turunkan kedua kaki selama setengah menit. Yang ketiga ada 3 langkah setengah jam. Yang pertama ini adalah setiap pagi bangun tidur dan berolahragalah selama setengah jam. Baik itu jalan pagi, lari pagi dengan jarak tidak kurang dari 3 km atau olahraga lain yang cocok. Yang kedua, tidur siang setengah jam. Yang ketiga, sore hari setelah makan malam berjalanlah pelan-pelan selama setengah jam. Dan yang keempat ada pola makan. Pola makan ini baik sekali jika Anda tiap hari mengonsumsi 2 gelas susu kedelai. Dan yang terakhir ada hidup sehat adalah pilihan. Pada akhirnya, kini menjadi jelas bahwa hidup sehat adalah pilihan. Maksudnya, mau hidup sakit atau mau hidup sehat adalah sebuah pilihan dalam hidup ini. Pilihan itu sepenuhnya ditentukan dari diri kita masing-masing, tidak tergantung pada orang lain. Selanjutnya, ulasan dan penilaian. Nah, di sini ada kekurangan dari bukunya. Kekurangannya, meskipun judul terkesan mudah dipahami yang hanya dengan mengonsumsi sayuran, namun sebenarnya juga tidak semudah itu. Dan kelebihannya, memberikan wawasan tentang kesehatan dan memberikan saran praktis untuk mempertahankan pola hidup sehat dan diet.